Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Tuhan. Apa kabar hari ini? Jawabannya harus Luar biasa. luar biasa. Tapi luar biasanya kok lemes? Apa kabar semuanya? Jawabannya harus Luar biasa. kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kesehatan, yang memberikan kepada kita kekuatan. Ayo adik-adik semuanya, udah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Udah siap? Siapa? Siap dong. Kita ajak teman-teman kita beribadah ya. Ya. Ayo teman-teman, semuanya kita mau beribadah. Sebelumnya, ayo kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami masih bisa beribadah kepada Engkau. kepada Engkau. Kami percaya Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Kami percaya hari ini hari ini kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa. luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap siap memulai ibadah kami ibadah kami hari ini. hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Simpan mainannya, jangan lari-larian. Kita semua mau beribadah kepada Tuhan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Victorious Kids, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Victorious Kids, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang hebat, memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk bisa menghancurkan markas iblis. Ayo kita pindah ke sebelah ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari mati.
Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hentilah hempimpat, Yesus jagoanku. Hentilah hempimpat, Yesus pujaanku. Hentilah hempimpat, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Siapa jagoan hidup kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa Spiderman? Yesus dong. Tuhan Yesus apa Avenger? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus, ingat ya, jagoan di hidup kita adalah siapa namanya? Tuhan Yesus. Kurang kencang. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk, kita pindah lagi ke sebelah ya. Yeay, kita sudah sampai. Capek nggak? Tarik nafas dulu. Iya, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Love, you're more than anything. You're more than gold, more than anything.
sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia adalah Tuhan yang sangat berharga di dalam hidup kita. Jangan pernah engkau gantikan posisi Tuhan dengan posisi apapun, karena Dia adalah segala-galanya buat kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau menyiapkan hati kami hati kami untuk firman Tuhan. firman Tuhan. Berikan Berikan kepada kami kepada kami pengertian pengertian dan juga dan juga pemahaman pemahaman agar kami agar kami bisa bisa mengerti mengerti dengan baik dan benar dengan setiap firman setiap firman yang akan disampaikan. disampaikan. Engkau mengurapi Dan mengurapi Cici Herliati yang akan akan menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami mengucap Bersama-sama kita katakan Amin. Ingat, jangan kabur dulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan apa? Alkitabnya, Kemudian apa lagi? notesnya, Apa lagi yang terakhir? alat tulisnya dong. Yeay, setelah itu kalau mau minum atau mau pipis harus diapa dulu? Pause. Gawat, semuanya ke pause. Gimana nih? Gak ada yang play dong. Ayo yang di rumah play dong. Play. Oh iya. Setelah itu baru di play kembali dan duduk dengan manis. Gimana duduk manis lagunya? Lagunya gimana Neftali? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victorious Kids, Shalom Mami, Shalom Papi yang ikut nemenin Victorious Kids untuk ibadah online hari ini. Share berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, Victorious Kids-nya baik, Papi Mami baik, Cici, Koko, Dede semua dalam keadaan baik. Dan juga Victorious Kids Leader semua juga dalam keadaan baik, sehingga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, tidak dengan kurang satu apapun juga, karena penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Gak berasa ya, udah masuk bulan kelima loh kita lewat ibadah online. Adik-adik kangen gak? Ciher dan juga Ciher yakin Victorious Kids Leader yang lain juga kangen dengan adik-adik. Kita udah lama gak ketemu lewat ibadah langsung. Kita tidak ketemu dalam ibadah di gereja. Tapi tetap semangat. Walaupun kita mengikuti ibadah online ini, bukan berarti ibadahnya ini hanya sekedar untuk bermain-main, hanya untuk ditonton, hanya untuk dilihat. Bukan. Kalau kita mengikuti ibadah ini dengan baik, walaupun secara online, Tuhan akan bekerja, Tuhan ada bersama dengan kita. Di bulan Juli ini, adik-adik akan memasuki kelas yang baru, akan memasuki sekolah yang baru. Yang naik kelas akan masuk ke kelas yang baru. Adik-adik yang lulus SD, lulus SMP, mungkin akan masuk ke sekolah yang baru, bertemu dengan teman-teman yang baru. Tetap bersemangat. Walaupun mungkin awal-awal masih mengikuti belajar dari rumah secara online, sama seperti ibadah kita, walaupun secara online tetap kita harus memiliki semangat. Kita harus tetap bersemangat di dalam belajar, kita juga tetap harus bersemangat di dalam mengikuti ibadah secara online ini. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pembahasan akan firman Tuhan. Sebelum mulai masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan Tuhan Yesus di dalam kami memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong, memimpin, menuntun kepada kami
sehingga kami bisa mengerti firman yang kami dengar, yang kami saksikan lewat ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di bulan Juli ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema baru, yaitu peperangan rohani. Kalau sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang kedewasaan rohani, yang artinya kerohanian kita harus selalu di-maintain, harus selalu dijaga, harus selalu dirawat, harus selalu dipelihara, agar bisa mengalami pertumbuhan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tema hari ini di hari Minggu 5 Juli yaitu Strong and Powerful. Kuat dan kekuatan penuh. Kekuatan yang luar biasa. Sebelum kita bahas mengenai kenapa sih kerohanian kita harus bertumbuh, yuk kita baca dulu sama-sama di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Yuk yang udah siapin Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Efesus adanya di belakang di Perjanjian Baru. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ke-20. Yang udah ketemu bilang amin. Wah, belum semuanya nih. Coba share, tunggu lagi. Ayo dicari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kita baca sama-sama ya yang udah ketemu. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, Rasul Paulus berkata, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat ini bukan cuma untuk Rasul Paulus yang minta didoakan, tetapi biarlah Victorious Kid, adik-adik semua berdoa juga untuk Victorious Kid, untuk Victorious Leader, supaya Victorious Leader juga bisa menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, baik itu secara langsung dalam ibadah Victorious Kid di gereja maupun melalui ibadah online ini. Kita akan masuk di dalam pembahasan kenapa sih kerohanian kita harus bertumbuh.
Kenapa kerohanian kita harus bertumbuh? Yang pertama, agar kita mempunyai kekuatan yang penuh untuk menghadapi dunia ini. Yang pertama, agar kita mempunyai kekuatan yang penuh untuk menghadapi dunia ini. Dunia ini penuh dengan segala tipu muslihat, dunia ini penuh dengan berbagai macam orang, dan kita harus menghadapi setiap orang. Dan kita nggak bisa tahu apakah orang ini baik, apakah orang ini jahat, apakah orang ini bisa jadi teman atau tidak. Makanya firman Tuhan bilang supaya kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, dan rohani kita bertumbuh dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita mempunyai kekuatan yang penuh untuk menghadapi dunia ini. Adik-adik yang sebentar lagi memasuki masa kuliah, adik-adik yang sebentar lagi memasuki masa SMA, SLTA, akan menghadapi dunia yang berbeda dari sebelumnya, dari masa-masa di SD, dari masa-masa di SMP, SMA. Adik-adik akan menghadapi situasi yang berbeda. Untuk itu, kerohanian kita harus bertumbuh supaya kita mempunyai kekuatan yang penuh untuk menghadapi dunia ini. Untuk menghadapi situasi dan kondisi di luar sana. Supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah jalan. Karena kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa kerohanian kita harus bertumbuh? Supaya kita mempunyai kekuatan penuh untuk melawan si iblis yang jahat dan licik. Karena tadi firman Tuhan kita baca bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan sesama manusia, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu. Boleh dikatakan musuh kita nggak kelihatan. Sama seperti kita menghadapi COVID-19 yang nggak kelihatan. Untuk itu kerohanian kita harus bertumbuh supaya kita mempunyai kekuatan penuh untuk melawan si iblis yang jahat dan licik. Yang ketiga, kenapa sih kerohanian kita harus bertumbuh? Yang ketiga, supaya kita mempunyai kekuatan penuh untuk bisa menjadi pemenang. Kalau kerohanian kita bertumbuh, kita bisa menang menghadapi dunia ini. Kita bisa menang melawan si iblis yang jahat dan licik. Kita bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tubuh kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Roh yang ada di dalam tubuh kita memiliki kendali atas tubuh jasmani kita. Itu sebabnya kerohanian kita harus tumbuh dengan baik, tumbuh dengan benar, supaya pada saat kita mengalami peperangan rohani, kita menjadi strong and powerful. Kuat, kita bisa menjadi kuat dengan kekuatan penuh untuk bisa menjadi pemenang. Nah, sekarang kita mau belajar supaya Victorious Kids menjadi anak-anak yang strong dan powerful. Bacaan kita di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan cuma kuat secara tubuh jasmani, tetapi kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang strong di dalam Tuhan, di dalam kekuatan powerful, kekuatan kuasanya. Kuat di sini artinya bukan hanya kuat secara fisik, bukan cuma secara tubuh yang punya otot yang
otot yang kuat, otot yang kekar, tubuh yang besar. Bukan cuma sekedar itu. Terus apa yang dimaksud kuat oleh Tuhan Yesus? Kalau bukan otot yang kuat, otot yang kekar, tubuh yang besar. Kalau bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, jadi sebenarnya apa yang dimaksud Tuhan? Yang dimaksud kuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita kuat karena firman Tuhan berkata kita adalah laskar Kristus. Kita ini tentara Allah. Laskar artinya tentara. Kita ini tentaranya Kristus. Tetapi kita bukan tentara yang berperang secara fisik, berperang dengan senjata api, dengan tubuh yang besar, tubuh yang kuat, tubuh yang kekar. Tapi kita adalah tentara-tentara Kristus yang berperang melawan si jahat. Dan sebagai tentara Kristus, tidak cuma dibutuhkan fisik yang kuat, bukan cuma fisik yang sehat, tetapi juga membutuhkan mental dan kerohanian yang kuat dan sehat di dalam Kristus. Kenapa? Karena peperangan kita bukan berperang melawan manusia secara fisik. Bukan berantem seperti orang, bukan berantem dengan orang gulet 1 lawan 1, 1 lawan 5, bukan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia sehingga manusia itu kita harus bunuh, harus mati, bukan. Tetapi kita melawan penguasa-penguasa kekuatan segala setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan-kekuatan roh-roh jahat yang menguasai dunia ini. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yosua. Yosua ini seorang tokoh di dalam Alkitab yang bukan cuma kuat secara fisik, tetapi kuat di dalam roh kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua secara keseluruhan, hampir seluruh hidupnya diabadikan dan diabdikan dan disibukkan oleh urusan perang. Kehidupan Yosua begitu sulit, penuh tantangan dan sangat berbahaya. Hidupnya seringkali dihadapkan kepada maut dan kematian. Sama seperti kehidupan manusia saat zaman ini, juga menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Yosua dipilih untuk menggantikan Musa dan menaklukkan tanah perjanjian. Setelah selama 40 tahun berkelana di padang gurun, berjalan di padang gurun, tiba saatnya bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Karena Musa pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga Musa tidak bisa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Akhirnya Tuhan menunjuk Yosua. Dan Musa mengurapi Yosua untuk bisa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel pada saat kepemimpinan Yosua, mereka harus melakukan peperangan untuk bisa merebut tanah perjanjian. Karena pada saat memasuki tanah perjanjian, banyak musuh yang tidak senang dengan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel harus berperang, menaklukkan musuh dan merebut tanah perjanjian. Setelah mengalami kesulitan selama 40 tahun di padang gurun, Yosua dan bangsa Israel tetap harus berperang. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka melihat anak-anaknya berusaha dan bekerja keras. Harus bisa strong, harus bisa powerful. Alkitab mencatat Yosua itu tidak pernah mengeluh, gak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan meskipun harus melewati masa sulit. Ketika Yosua menjadi salah satu dari
12 pengintai yang diutus untuk memata-matai tanah perjanjian. Pada saat mereka kembali, cuma Yosua sama Kaleb. Dari 12 orang, cuma 2 orang yang bisa memandang, yang bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan. 10 orang mereka bersungut-sungut. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, Tuhan memberikan tanah perjanjian yang baik, berlimpah-limpah dengan susu dan madu untuk bangsa Israel. Dan dengan kepercayaannya kepada janji Tuhan, bangsa Israel bisa menaklukkan tanah perjanjian. Melalui kisah Yosua ini kita belajar untuk menjadi anak-anak yang kuat secara mental dan kerohanian, agar kita bisa menang melawan si jahat pada zaman ini. Kuat bukan dengan mengandalkan kekuatan kita, tapi kuat dengan kekuatan yang kita dapat dari kuasa Tuhan. Sebagai ayat penutup, sebagai ayat terakhir, yuk kita baca di dalam Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9, Yosua adanya dalam kitab perjanjian lama. Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan bilang begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kunya besar itu artinya Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini Victorious Kids menjadi anak-anak yang strong dan powerful. Memiliki kekuatan dan dalam kekuatan penuh berserah kepada Tuhan. Victorious Kids anak-anak yang strong, anak-anak yang powerful. Sehingga kita bisa menjadi pemenang. Bahkan kita tampil lebih dari pemenang. Ayat hafalannya di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan Ciher mau ini menjadi challenge untuk setiap Victorious Kids yang mendengar firman Tuhan hari ini. Hafalkan ayat ini, kemudian buat videonya dan dikirimkan. Supaya kita benar-benar ingat akan firman Tuhan bahwa kita hendaknya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Victorious Kids benar-benar menjadi anak yang strong dan powerful. Yuk, bangkit berdiri. Kita mau akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Victorious Kids, kami harus bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara jasmani, tetapi kami juga harus bertumbuh di dalam kerohanian kami. Supaya kami memiliki kekuatan penuh untuk menghadapi dunia ini, dunia yang penuh dengan kejahatan. Dengan pimpinan penyertaan Tuhan, kami bisa tampil memiliki kekuatan penuh untuk menghadapi dunia ini. Dan kami juga mempunyai kekuatan penuh untuk melawan si iblis yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kejahatan dan juga kelicikan. Dan lewat firman Tuhan ini kami dikuatkan bahwa kami mampu untuk menghadapi, untuk melawan si iblis yang jahat dan licik itu. Dan supaya kami juga memiliki kekuatan yang penuh untuk bisa menjadi pemenang. Bahkan kami bisa tampil lebih daripada pemenang. Karena penyertaan Allah, karena pimpinan Allah kepada kami Victorious Kids. Sehingga kami bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi kerohanian kami pun ikut bertumbuh. Dan kami menjadi anak-anak yang strong. Kami menjadi anak-anak yang strong and powerful di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami menjadi anak-anak pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Kita ketemu lagi. Victorious Kids, Peace and joy. sekali lagi ya. Victorious Kids, Peace and joy. gimana tadi dengan firman Tuhannya? Ayo pada dengerin gak? Sisi percaya anak-anak Victorious Kids pasti semuanya mendengarkan dengan baik dan juga dicatat dengan baik. Jangan lupa, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk dilihat, tapi juga dilakukan. Ayo semuanya kita mau bangkit berdiri lagi ya, karena kita akan menaikkan pujian lagi kepada Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, adik-adik, setelah ini jangan kemana-mana, jangan langsung dimatikan ya YouTube-nya, karena setelah ini kita ada Bible Quiz. Yeay! Dan siapa yang mengikuti Bible Quiz ini akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Seperti apa Bible Quiz-nya dan apa hadiahnya? Disimak ya setelah yang berikut ini. Siapa yang udah siap untuk ikutan Bible Quiz? Ya, anak-anak Victorious Kids semuanya harus ikutan Bible Quiz ya. Pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 5 saja dan aturannya sangat mudah. Oke, Cisisi langsung aja mulai ya. Pertanyaan yang pertama, dia adalah seorang laki-laki. Bapak-bapak ini memiliki tubuh yang kuat. Kenapa dikatakan kuat? Karena bapak ini adalah seorang panglima tentara Aram. Tetapi adik-adik, meskipun bapak ini kuat, bapak ini kasihan loh. Tahu nggak kenapa? Karena bapak ini mempunyai penyakit. Dan penyakitnya bukan penyakit sembarangan. Penyakitnya adalah penyakit kusta. Wah. Tapi akhirnya bapak ini sembuh. Dan cara penyembuhannya adalah bapak ini menyelam di sungai Yordan. Siapakah nama bapak ini? Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Dia juga adalah seorang laki-laki. Bapak ini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kita. Kalau kita sehari-hari makanannya adalah 4 sehat 5 sempurna,
Bapak ini sehari-hari makanannya adalah belalang dan madu. Tetapi Bapak ini sangat beruntung loh, karena Bapak ini pernah membaptis Tuhan Yesus. Siapakah Bapak ini? Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Dia adalah seorang wanita. Wanita ini mempunyai saudara yang jenis kelaminnya wanita juga. Suatu ketika Tuhan Yesus pernah datang ke rumah mereka. Aduh, seneng banget pasti rasanya ya didatangi sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau datang, maka wanita ini sangat sibuk. Sibuk mempersiapkan hidangan, sibuk mempersiapkan yang terbaik. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus dicuekin. Tetapi saudara wanitanya duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan Tuhan Yesus. Siapakah wanita yang sibuk ini? Lanjut, pertanyaan yang keempat. Kalau adik-adik memperhatikan, kalau nggak salah nih, 2 minggu yang lalu Tante Mejen sudah menyebut nama tokoh ini. Mereka adalah sepasang suami istri. Mereka melakukan dosa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dosa yang mereka lakukan adalah mendustai Roh Kudus. Mereka membohongi Roh Kudus. Siapakah pasangan suami istri ini? Kemudian pertanyaan yang kelima sekaligus menjadi pertanyaan yang terakhir. Cisisi akan membacakan firman Tuhan, dan tugas adik-adik adalah mencari di manakah firman Tuhan ini tertulis atau tercatat di Alkitab. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Cisisi ulang ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, di manakah firman Tuhan ini tertulis di dalam Alkitab? Oke. 5 pertanyaan sudah dibagikan. Semangat ya. Ya, soalnya gampang-gampang kan? Ayo cepet dicatat jawabannya. Setelah itu dikumpulkan segera. Dikumpulkan ke siapa? Dikumpulkannya ke Cici Sisi ya. Lihat nih nomor handphone di bawah ini. Segera ya, karena hadiahnya terbatas. Hanya untuk 24 anak pertama. Wah, ayo cepet ya. Dan hadiahnya paling telat dikumpulkan jam 3 sore. Tapi kalau sebelum jam 3 sore sudah ada 24 anak yang mengumpul, maka mereka adalah anak-anak yang beruntung. Ayo cepat kumpulkan jawaban kalian ya. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah kita. Sisi undang adik-adik untuk tetap bangkit berdiri karena kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah mendapatkan berkat yang Engkau sediakan lewat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa belajar tentang firman Tuhan. Pertemukan kami kembali di ibadah selanjutnya, dan kami siap untuk menyambut berkat Tuhan yang lainnya. Engkau juga mau memberkati Papa dan Mama kami dan keluarga kami. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, agar setiap virus dan sakit penyakit tidak akan bisa menempel pada tubuh kami. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan bangsa ini
sehingga sakit penyakit COVID-19 boleh berlalu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Polisi, TNI, dokter, suster yang sudah bekerja keras bagi kami. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sangat baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Sekarang kami mau menyambut berkat Tuhan. Mari adik-adik, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyambut berkat yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tempatkan, jadilah berkat, jadilah saksi Tuhan, dan jadilah terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menyambut berkat Tuhan dan bersama-sama kita katakan, amin. Oke, happy Sunday. See you next week. God bless. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.